Oke, ini saya rekam ya. Oke, ini saya udah buatin. Kebaca ya? Oke. Oke ya. Kebaca kan, Kak, semuanya? Baca, Pak. Oke. Nah, ini yang kalau bahasa Indonesianya ini ada di iif.co.id itu ya. Jadi kalau mau dibaca ininya ya. Ini saya ringkas saja. Saya jelasin begini ya. Management System ya, ini ya. Oke, S itu kan sosial, environmental management system. Jadi bagaimana kita itu pengelolaan proyek kita itu nanti dampak-dampak terhadap sosial, berarti kan masyarakat ya, ke masyarakat terhadap lingkungan juga. Nah itu yang akan disiapkan sama kita. Jadi mereka tuh akan tanya nanti. Yang pertama itu categorization of project nomor 1. Jadi dia minta itu adalah kita diminta buat kategorisasi proyek POKA, ya kategori proyek POKA. Jadi maksudnya itu adalah proyek POKA itu ada resiko tinggi, resiko sedang, resiko rendah terkait sosial environmental management sistemnya, sosial environmental gitu ya. Jadi kan POKA ini dia kan ngebangun tower ya. Ya, pernah ngeliat tower kan, tower telekomunikasi kan? Pernah. Nah, tower telekomunikasi itu kan ada yang mereka kerjakan, itu ada di hutan-hutan, maksudnya itu perkampungan lah maksudnya itu ya. Ada juga tower itu kan mereka buat di tengah masyarakat. Pernah lihat kan tower-tower itu di samping-samping rumah orang, begitu kan ya? Pernah, Pak. Nah, oke. Tapi ada juga tower-tower ini mereka buat di atas-atas gedung. Nah, gitu ya. Nah, berdasarkan pekerjaan mereka ini, kita bisa kategorisasikan mereka ini bahwa yang mana sih yang paling banyak bersentuh dengan masyarakat sama lingkungan gitu ya. Kalau mereka buat proyek di hutan atau yang bukan di perumahan, yang di lingkungan, itu pasti dampak ke lingkungannya banyak gitu ya. Tapi kalau mereka bangunnya di atas gedung, pernah lihat kan tower-tower di atas gedung? Nah itu berarti kan dampak-dampak lingkungan sosialnya nggak terlalu besar gitu. Ya, makanya kita buat kategorisasi project. Oke, ini saya coba buka punyanya mereka ya. Punyanya contoh punya mana ya? IF ini. Oke, nih. Kebaca yang sekarang kebacanya apa? Oke. Kebaca nggak nih? Indonesia Infrastruktur Finance ya? Atau udah berubah? Apa sekarang bacanya? Baca, Pak. Baca ya. Nah, ini nih mereka nih. Mereka buat begini nih, Kak. Kategori sosial dan lingkungan project. Project risiko tinggi. Nah, kita buatin seperti ini nanti. Proyek ini misalnya apa? Untuk proyek dengan dampak negatif terhadap lingkungan yang dapat diantisipasi. Termasuk jenis proyek ini apa? Misalnya pembangunan tower di lingkungan perkampungan yang ada perkebunan atau hutan atau pokoknya ada lingkungan lah, inti seperti itu kita buat begitu. Itu kategori proyeknya apa, resikonya gitu. Maksudnya kita buat aja begitu, ya, yang berdampak ke masyarakat gitu ya. Nah, yang rendah itu terhadap lingkungan tuh misalnya ini nih, risiko rendah proyek tanpa dampak negatif terhadap lingkungan yang perlu diantisipasi. Ya misalnya tadi buat tower di atas gedung itu kan nggak terlalu banyak itu antisipasi lingkungannya, ya kan? Nggak ada ketemu dengan masyarakat, nggak ada ketemu dengan kita ngelola tanah, kan nggak ada kan? Nah, risiko rendah terhadap lingkungan. Nah ini dibuat begini nih nanti, ya, oke. Nanti saya kirim juga nih. Atau Anda Kak Ica atau Kak Intan bisa download ini di IIF tadi, ya. Oke, ini sampai sini jelas ya? Jelas, Pak. Oke ya. Nah, oke, sekarang yang SEN assessment ya, Social Environmental Assessment. Nah, ini kita harus buat nih
proyek kita itu dampak terhadap sosial environment itu seperti apa? Berarti harus buatin 3 kategori tadi, ya. Ya, ABC. sosialnya, ya tadi kan. Misalnya pekerjaan pembangunan tower di tengah perkampungan, perumahan gitu kan. Sosialnya tuh apa nanti gitu ya? Risiko nggak usah pakai risiko begitu Kak Ica ya atau Kak Intan ya. Jangan pakai probability ketemu frequency, nggak usah begitu. Buatin aja misalnya pekerjaan tadi ya risiko untuk pekerjaan pembangunan tower di lingkungan kampung begitu ya, yang banyak perumahan. Itu risiko sosialnya apa? Nah, gitu ya. Risiko lingkungannya itu apa? Gitu aja. Ya. Nggak usah dibuatin itunya ya, probability ketemu ini nggak usah. Ya, kita buat begitu aja. Jadi minimal dia tahu. Misalnya kalau kita ditanya sama IEF-nya, kalau kamu bangun tower di lingkungan masyarakat nih, perkampungan. Nah, itu dampak sosialnya apa? Kita bilang dampak sosialnya pertama itu dapat demo dari masyarakat. Kemudian misalnya kebisingan, kalau di lingkungan kebisingan, debu pada saat pembangunan, nah begitu kan? Nah, itu dampak lingkungannya. Seperti itu aja, dibuat begitu. Ya. Jadi boleh saja digabungin sama yang nomor 1 sama 2 ini mau digabungin boleh, tapi kok mau dipisah nggak apa-apa. Ya, terserah ya. Jelas nggak ini? Jelas, Pak. Jelas ya. Nah, kalau yang SE program, ini programnya, maksudnya itu kalau kita udah tahu risiko ini, apa program kita gitu untuk mengendalikan itu. Ya. Jadi misalnya apa tuh? Melakukan pertemuan dengan masyarakat, sosialisasi, ketemu dengan LSM gitu kan, ketemu dengan Pak RT, pelaporan, terus ketemu dengan siapa, itu programnya gitu ya. Kita mau ngapain gitu lah. Nah, mau disatukan dengan ini boleh saja. Program mau dipisah nggak apa-apa. Tapi saya senang sih dipisah-pisah aja gitu ya. Gitu. Oke. Jangan selalu bersama terus tuh kayak Intan sama Bagus tuh. Nah. Ya. Oke. Kayak nama SE program tahu ya, sosial program ya. Nah, jadi dibuat aja begitu pengendaliannya. Intinya nomor 1 nih pengendalian programnya. Itu kalau mau lihat itu ada tuh di yang dibahas saya kirim kemarin tuh. Ya. Atau di IS tuh ada mereka ngapain sih mereka lakukan tuh apa gitu. Intinya begitu, paham ya? Jadi kalau bangun ini, dampak sosialnya ini, dampak lingkungan ini, kita programnya bagaimana untuk supaya dampak sosial, dampak enviro itu bisa kita tanggulangi gitu ya, seperti itu. Itu nomor SE program ini. Gitu ya. Oke, kemudian organization, capacity, and kompetensi. Nah, ini maksudnya begini. Ini struktur project itu nanti, struktur organisasi itu project itu nanti kayak apa gitu ya. Oke ya, jadi misalnya mereka mau bangun tower gitu ya. Struktur organisasi perusahaannya itu seperti apa sih di project ya? Ini struktur organisasi project ya. Oh, project ya? Iya. Nah, jadi nanti di struktur projectnya itu ada apa namanya itu termasuk ada nanti PIC ya. PIC yang ngurusin HSE lah kalau bahasa kita itu. Orang HSE. Ya, di struktur itu orang HSE. Nah, tapi orang HSE ini dia harus ngerti pengelolaan social environment dan paham undang-undang. Gitu ya. Nah, struktur organisasi, project gitu ya. Nih, sini. Oke, berarti HSE-nya nanti, saya nggak tahu nama Kak Ica atau Kak Intan nanti yang masuk. Karena dia Kemarin nama aku dimasukin, terus diganti Intan, Pak. oh udah dimasukin. Nah, berarti nanti Intan kalau di audit siap-siap loh kamu Intan ya. Iya, Pak. Nanti seolah-olah kamu udah kerja di situ udah ya 6 bulan 7 bulan lah di strukturnya ya. Gitu ya. Oke, kemudian nomor 2 ini job desk nih, job desk organisasi project nih. Oke, tapi yang terkait sosial lingkungan ya. Nah, maksudnya itu di dalam job desk-nya itu ada kaitannya. Job desk dia terkait sosial lingkungan. Misalnya itu contohnya apa? Melakukan pertemuan dengan masyarakat gitu ya.
Kemudian yang Iya. kedua melakukan negosiasi ke LSM tempat gitu ya. Seperti itu job desk-nya ya. Paham ya? Heeh. Jadi kalau ditanyain tuh nanti organisasi seperti apa nih? Anda punya nggak orang yang kompeten gitu ya? Dia kan akan tanya begitu. Oh ini Pak struktur kami Pak. Orang yang ngurusin nanti masalah sosial enviro itu ini Pak, Bu Intan ini gitu kan. Oh dia HSE, iya. Ngerti nggak undang-undang? Nah, Mbak Intan harus siap ya undang-undang terkait lingkungan nih, Mbak Intan nih. Ya, undang-undang tentang sosial dan lingkungan ya, itu terutamanya itu. Jadi bagaimana ngelola lingkungan sosial gitu ya. Ada di situ nih, berarti Kak Intan harus siap-siap cari nih undang-undangnya Kak. Gitu ya. Oke, nomor 3 nih standar kompetensi sosial lingkungan organisasi project. Nah, ini boleh saja digabungin sama job desk ya. Standar kompetensi sosialnya. Ya, jadi misalnya tadi contoh standar kompetensi itu apa? Misalnya mengerti peraturan tentang lingkungan gitu ya. Seperti itu. Itu standar kompetensinya. Ya, bukan standar kompetensi HSE itu begitu, bukan ya. Karena kan kita masuknya baru SEMS ini ya. Jadi dia mau minta orang-orang yang bekerja di sini standar kompetensi di bidang sosial dan lingkungan tuh seperti apa begitu ya. Nomor 3 ini ya. Berarti nanti buat standar kompetensinya buatin sesuai dengan struktur organisasi, kemudian masukin standar kompetensi sosialnya Kak. Terserah mau dibuatin ada pendidikan, menurut saya sih nggak usah begitu banget gitu ya. Kalau nggak pendidikan lah oke lah gitu pendidikan. Tapi kalau pengalaman berapa tahun nggak usah. Tinggal aja kompetensi sosialnya apa, kompetensi lingkungannya itu apa gitu ya di sini. Masukin kompetensi sosialnya misalnya satu memahami tentang manajemen konflik dengan masyarakat, nah gitu kan kompetensi sosial itu. Kalau lingkungan itu mengerti undang-undang tentang lingkungan. Nah, apalagi dibuat aja begitu ya. Oke. Untuk setiap job desk atau jabatan yang ada di struktur. Yang nomor 3 ini ya. Oke. Nomor selanjutnya training. Ini program rencana pelatihan sosial lingkungan, undang-undang keluhan dan lain-lain. Nah, ini maksudnya begini. Kita punya struktur organisasi di sini ya. Orang-orangnya kita mau di proyek itu ini. Kak, kita bagaimana nih rencana pelatihannya? Ya, rencana pelatihan terhadap ini, kompetensi yang ada di sini. Ya, pelatihannya. Jadi berarti harus dicari pelatihan nih. Pelatihannya itu terkait sosial di lingkungan, undang-undang keluhan gitu ya. Maksudnya tuh pelatihan undang-undang lingkungan. Kemudian keluhan, maksudnya tuh bagaimana prosedur kalau masyarakat ada keluhan, itu dibuat program pelatihannya. Jadi sebelum proyek itu dimulai, kita sudah mulai melakukan pelatihan. Jadi nanti di masyarakat, kalau mereka melakukan pengeluh, oh ini bising ini seperti ini nih. Kita udah tahu prosesnya seperti itu ya. Nah itu di program pelatihannya Kak. Jadi dibuat aja tuh nanti pelatihan tentang sosial, penanganan keluhan dari masyarakat, SOP tentang ini, gitu aja. Rencana pelatihannya seperti itu, ya. Bukan pelatihan kayak kita buatin itu, misalnya ISO 45 nggak mulus dia, nggak ada urusan dia CIF ini. Ya, yang penting adalah kalau seandainya gitu kan orang ada keluhan, terus bagaimana ngelolanya. Nah ini kan orang-orang yang di sini kan harus di training. Jadi kalau jangan sampai ada masyarakat komplain, waduh kami nggak tahu Pak, itu nggak boleh begitu. Harus di training bagaimana ngelolanya. Nah itu yang dimaksud training itu ya. Paham nggak sampai sini? Paham. Oke ya. Nah kemudian emergency preparedness ini buat daftar keadaan darurat sosial lingkungan ya. Oke. Ini bukan safety ya. Ini bukan safety ya. Kalau safety urusannya ada di ISO 45 kemarin. Ingat ya, ini baru Social Enviro Management System. Jadi buat daftar keadaan sosial lingkungan ya, misalnya apa? Keadaan sosial itu misalnya contohnya apa? Huru-hara atau tawuran. Kalau Tawuran antar pekerja. Nah, seperti itu ya. Khususnya ke masyarakat sebenarnya nih. Ke masyarakat nih, Cak. Ya, eksternal sosial ini. Misalnya tuh demo dari masyarakatnya. Gitu kan?
Demo, kemudian apalagi misalnya itu. Pokoknya seperti itulah. Kalau lingkungan ya contohnya debu, kebisingan pada saat pengerjaan proyek. Nah, itu kan lingkungan. Nah, dampaknya ke masyarakat. Kalau debu larinya kan ke masyarakat. Kalau bising larinya kan ke masyarakat. Oke, nah seperti itu. Ya, jadi dibuatin daftar keadaan daruratnya. Kemudian buat nomor telepon keadaan daruratnya sosial lingkungan, jadi maksudnya nomor telepon bosnya kita seperti itu ya. Kemudian kepolisian itu masuk di sini. Seandainya ada demo atau apa gitu ya. Kemudian SOP prosedur penanganan sosial lingkungan sesuai risiko yang ada di sini ya. Nah SOP-nya aku lihat itu udah ada tuh yang di kemarin udah dibuat itu, misalnya huru hara segala macam seperti itu ya. Tinggal ditambahkan aja sesuai dengan keadaan darurat ini. Kalau nggak ada, ya informasian aja. Nanti kita cari bareng gitu ya. Oke. Oke, kemudian stakeholder engagement ini di ISO 9001 ini kan ada nih stakeholder. Jadi di sini maksudnya stakeholder itu adalah satu masyarakat, LSM, pemerintah, pemerintah setempat gitu kan, kepolisian atau apa itu stakeholder. Ya. Terus kebutuhan mereka tuh apa, keinginan mereka itu kita catat. Misalnya kalau LSM itu maunya satu, ada uang apa, dua misalnya tenaga kerjanya dari mereka gitu ya. RT misalnya ada biaya untuk lingkungan seperti itu ya. Itu daftar stakeholder dan kebutuhannya. Ya, itu dibuatin. Ini udah punya formnya belum Kak Ica? Yang itu udah ada, Pak. Dari yang punya ISO, Iya, tapi daftar nggak. stakeholder. Iya, nggak sesuai tapi itu. Ya, belum diperbaharui. Nah, jadi kita sesuai dengan SE aja, social environment aja. Ya. Jadi ini beda nih. Oke. Kemudian SOP pengelolaan sosial, konsultasi, keluhan SI ke masyarakat. Nah, ini SOP pengelolaan sosialisasi. Jadi misalnya kita mau mulai kerjaan proyek itu, bagaimana mulai proyek sosialisasi, kemudian kalau ada konsultasi dengan masyarakat kalau mereka bingung gitu ya, keluhan seperti itu. Nah, itu SOP-nya seperti apa? Seperti itu ya. Nah, itu nomor 2 itu seperti itu. Jadi SOP pengelolaan sosialisasi. Ya. Kemudian nomor selanjutnya monitoring, review, satu SOP pemantauan kinerja. Jadi ini kan kita udah buat program nih di sini tadi. Nah ini ya, social environmental program, pengendaliannya itu pengelolaannya di sini. SOP pemantauan kinerja. Jadi kita buat rencana pemantauan nih. Ya, rencana pemantauan. Misalnya apa? Rencana pemantauan itu komplain dari masyarakat gitu ya, rencana pemantauannya. Kemudian pencemaran, kasus pencemaran seperti itu ya, pencurian, kalau seandainya ada security nanti. Itu buat rencananya. Kan ada formnya itu ya. Di ISO kan ada, sama di OSAS kemarin kita pernah belajar buat rencananya. Oke, kemudian SOP pemantauan kinerjanya. Ya, ini pakai prosedur yang lama aja nih. Ya, ada prosedur pengukuran pemantauan seperti itu aja. Kemudian buat rencana pemantauannya di sini ya. Oke, ini reporting kita buatin SOP pelaporan external stakeholder. Oke. Nah, ini nanti format metode pelaporan ini maksudnya itu daftar ya. Nah, ini nanti aku kasih form ya. Di sini maksudnya yang kita laporin itu apa saja sih ke masyarakat tuh gitu ya, ke polisian atau apa kalau memang ada. Ya, di sini ya. Oh, ini terus SOP pelaporannya gitu ya. Nah, kalau mau lebih jelas nomor 1, 2 ini reporting ini baca aja yang di sini nih. Ya, di sebentar. Tadi yang ada di Nah, ini nih pembahasan. Ya kan? Di sini ada dijelasin semua nih. Ya. Ada dijelasin nih. Oke. Keinginan mereka itu pelaporan ya. Nah, pelaporan. Nah, ini nih. Kan tadi pelaporan nih.
Nah, pelaporan eksternal. Nah, ini ya, baca aja di sini. Ya. Terus tadi kalau pemantauan tuh ini dia. Penanganan keluhan segala macam tadi ya. Saya juga baca-baca dari situ. Terus terang aja. Ya. Saya baru ngerti, oh maksudnya mereka tuh seperti ini gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Oke. Ada pertanyaan nggak nih? Pak, berarti kan di ISO sama OSAS-nya itu kan pokoknya programnya si Poka ini kan dia udah punya semua nih dokumen-dokumennya. Berarti ibaratnya tinggal kita kerucutkan aja kan ya? Ya, jadi Di maksudnya fokus ya yang ISO, yang OSAS biarin aja dia punya program itu sendiri. Itu perubahan segini. Nah, ini tinggal kita kayak nyaring, dikerucutin iya, aja, betul. dipilah-pilah kan. Tinggal Ya, kita ini yang sosial, ini yang lingkungan, iya, tinggal digituin doang kan, Pak? betul. Malahan kita nggak usah detail-detail, nggak apa-apa. Kayak yang tadi nih, kayak yang social risk assessment ini nggak perlu nih kayak yang tadi saya bilang pakai probability, ketemu frekuensi, nggak usah begitu. Ya. Maksudku biar senada sama ISO-nya mereka. Jadi yang ada di mereka tinggal kita rangkum lagi, kita pilih yang sosial sama environment gitu aja ya, Pak. Betul. Ya. Tapi ini terpisah ya, maksudnya itu kayak bantengnya terpisah gitu ya. Iya. Ya. Oke. Oke. Kemudian selanjutnya bicara labor and working condition. Nah, kalau kita financing seperti ini, mereka itu banget sama apa yang namanya masyarakat pekerja gitu ya. Dia perlindungannya itu tinggi sekali gitu ya. Katanya sih, nggak tahu juga ya. Gaya-gaya doang sih kadang-kadang begini nih gaya-gaya doang. Aslinya mah nggak begini-begini amat. Oke ya. Kemudian yang pertama itu promote the fair treatment, non-discrimination, and equal opportunity of worker. Nah ini pertama dia tuh minta kita, Poka, Anda kan kami mau financing, kami mau Anda itu tidak ada yang namanya apa ya, diskriminasi, kesetaraan, pekerjaan, gaji segala macam seperti itu loh. Dia minta itu. Maka yang pertama Anda harus buat kebijakan nih. Ya, kebijakan komitmen peer treatment, non discrimination and equal opportunity of worker. Ya, buat aja kebijakan itu. Ya, di tangan direktur bahwa dia kebijakannya tidak akan selalu akan mempromosikan pokoknya apalah itu ya buat kebijakan. Ini banyak contohnya nih. Banyak contohnya. Oke, nomor 1 itu buat kebijakan nggak usah panjang-panjang kayak kebijakan K3 atau ISO itu Kak, nggak usah. Kayak hanya satu paragraf aja atau 2 paragraf aja udah begitu aja. Ya nggak usah panjang-panjang. Nanti tantangan sama direkturnya. Kemudian yang kedua, ini peraturan perusahaan. PP ya. Kemarin aku udah tanyain, ternyata mereka belum disahkan ke Disnaker. Tapi kalau memang mereka udah punya PP ya ambil aja PP itu. Nah, dalam PP itu kan biasanya bicara tentang pengaturan jam kerja, cuti, segala macam ada di situ. Jadi kalau di audit nanti Intan bisa tanya, di mana nih bagaimana tentang pengaturan jam kerja? Karena kan nanti nggak boleh itu kerja paksa seperti itu. Harus ada pengaturan jamnya. Ini itu ada di peraturan perusahaan ini. Termasuk PHK, termasuk apa, perhentian itu ada di peraturan perusahaan. Jadi besok disiapin nih peraturan perusahaannya nih. Punya mereka ya maksudnya ya. Tapi masih mengikuti undang-undang yang lama ya. Karena kan yang undang-undang Meligus Law kan belum disahkan ini. Gitu ya. Oke, jadi berarti masih pakai undang-undangnya lama. Oke, jadi kita nggak pakai yang undang-undang Meligus Law dulu. Oke ya. Oke, kemudian nih nomor 3, foto-foto akomodasi kerja di lapangan dan fasilitasnya. Maksudnya gini ya, mereka itu mau IFF ini adalah mana sih tempat tidur ya, mes karyawan itu. Jangan sampai mesnya kita nanti mereka tidur di atas selembar tikar gitu ya. Nah, itu tunjukin foto-foto mesnya mereka. Seperti itu ya. Oh, ini loh kami ini mes untuk karyawan nih seperti ini. Seperti itu ya. Jadi bagus, bersih seperti itu ya. Foto-fotonya. Kemudian nomor 4 daftar pekerja.
Jadi daftar pekerja POKA ya, itu agama, suku, jabatan, usia, jenis kelamin untuk menunjukkan kesetaraan ya. Ya, jadi tidak ada diskriminasi. Oh, yang pekerjanya orang Batak semua atau orang Jawa semua. Tapi kita bisa lihat yang jabatan manajer misalnya orang Jawa, jabatan manajer yang lain ada orang Sunda. Jadi kita bisa kelihatan bahwa komitmen terhadap fair treatment non discrimination itu memang terbukti ada dari daftar pekerja ini ya. Seperti ini. Oke. Ada pertanyaan nggak di sini? Jelas ya ini ya Kak Ica ya, kalau mereka tanya kita bisa jawab ya. Ini tujuannya untuk tadi fair treatment, non discrimination, equal opportunity gitu ya di sini. Nah seperti ini ya. Oke, kemudian establish, maintain, and improve worker management relationship. Nah ini maksudnya gini loh. Karyawan itu ya, karyawan itu harus punya ya, harus punya kayak dia ada masalah tuh terkait dengan perlindungan karyawan tuh dia punya wadah gitu loh. Ngelapornya kemana gitu ya, seperti itu. Serikat buruh gitu ya Pak? Serikat buruh. Gitu ya. Jadi sehingga hubungannya itu antara pekerja dan manajemen itu terbangun. Ya, bukan CSR itu yang diminta sama dia di sini bukan. Gitu ya. Tapi boleh masukin CSR nanti nggak apa-apa ya. Itu untuk tapi yang dimaksud di sini adalah bicara tadi bagaimana hubungan antara manajemen dengan pekerja. Ya, itu wadahnya apa? Nah, makanya di sini buatin organisasi pekerja POKA. Aku nggak tahu ada nggak mereka nih. Kayaknya POKA ada ini, setahu saya. Mereka kan perusahaan besar ini. Ya, proyeknya banyak ini. Dia kan POKA Group ini. Ya, organisasi pekerja ya. Apa namanya tadi Kak? Serikat buruh. Oh iya. Serikat buruh ya. Oke. Kemudian perjanjian kerja karyawan ya. Ini intinya adalah baik karyawan lokal maupun karyawan yang non lokal itu ada kesetaraan. Kesetaraan fasilitas, misal seperti itu ya. Yang sampai orang-orang Jakarta misalnya pakai dia uang makannya 1 juta, orang lokal misalnya 200.000, nah seperti itu. Nah, si perusahaan financing seperti ini dia nggak mau, ya, dia nggak mau. Harus ada kesetaraan. Nah, bentuknya ini adalah perjanjian kerja karyawan, ya. Di situ nanti terkait dengan kesetaraan jam kerja, kesetaraan misalnya dia cuti, seperti itu ya. Nah, ada perjanjian kerja karyawan di dalamnya kan ada itu. Hak cuti dia berapa hari seperti itu. Ada di situ ya. Fasilitas yang dia dapat tuh apa? Ya, termasuk fasilitas tentang BPJS segala macam itu tidak ada perbedaan antara lokal dan non lokal. Ya, intinya seperti itu ya. Jangan sampai yang orang karyawannya POKA dikasih, orang lokal nggak dikasih nanti. Itu. Nomor 3 ini SOP pengaturan persiapan PHK dan pemberhentian karyawan ya. Ini maksudnya itu kita itu kan nggak boleh mem-PHK orang tuh tiba-tiba mau PHK, besok kamu saya pecat, nggak boleh begitu, ya nggak boleh begitu. Jadi orang nggak siap nanti. Harusnya tuh kapan sih pengaturan? Oh nanti proyek kita selesai nih 2 bulan lagi. Oke nanti kami tolong selesai ini nanti Anda dapat begini. Nah ada sosialisasinya. Nah, dari mulai sekarang silakan kalau seandainya mau melamar kemana atau karena ada pengaturan persiapan PHK dan pemberhentian karyawan. Ya, jangan sampai ujuk-ujuk besok, oh saya pecat, dia nggak siap. Ya, pengaturan PHK, kemudian mendapatkan haknya seperti apa itu ada di situ. Ya, kalau seandainya sudah ada di PP peraturan perusahaan ya monggo saja. Tapi lebih ke di sini adalah kita itu persiapannya harus jelas. Jangan sampai orang tiba-tiba di PHK nggak siap. Ya, seperti itu. Oke, nomor 4, SOP keluhan pekerja terkait perlindungan pekerja. Nah, ini terkait tadi. Kalau memang di peraturan perusahaannya ada, ya monggo aja. Tapi kalau nggak ada, ya kita buat SOP lah ini. Ya, buat SOP. Ya, buat SOP. Begitu aja. Banyak ini di Google ini. Ya. Oke, selanjutnya di sini perlindungan terhadap tenaga kerja anak-anak
kerja paksa, migrant worker, oke, third party. Nah, di sini maksudnya tenaga kerja luar, pihak ketiga, atau apa namanya itu outsourcing di situ ya. Nah, ini SOP peraturan perlindungan pekerja nih yang diminta ini. Tapi kalau ada di PP ya nggak masalah ya. Oke, ini lebih ke begini loh, kayak SOP atau kebijakan di sini bahwa kita itu akan melindungi pekerja anak itu dilarang seperti itu ya. Tidak ada kerja paksa seperti itu ya. Oke, kerja paksa itu maksudnya itu loh, jam kerjanya nggak jelas gitu ya. Masuk Senin sampai Minggu, Minggu sampai Senin, wah pokoknya seperti itulah. Jam kerjanya nggak jelas. Nah, itu peraturan perlindungan pekerja ini. Ya. Termasuk pengaturan outsourcing dan tenaga lepas. Itu seperti apa? Ya, mereka kan udah punya tuh. Oke. Tenaga lepas nih tadi apa namanya harus kita siapin ini. Oke, tenaga lepas itu misalnya orang kampung tuh hanya untuk gali-gali sebentar gitu ya. Itu tenaga lepas itu bagaimana kita ngelolanya gitu ya. Nah, kan misalnya mereka tukang gali-gali itu kan tenaga lepas tuh. Ya, kok mandor-mandor doang itu ngelolanya seperti apa itu dia? Ya, maksudnya APD dikasih apa enggak? Kesehatannya bagaimana gitu ya. Berat ya memang ya. Gaya-gaya doang sih kadang-kadang begini. Oke. Oke, selanjutnya promote safe and healthy working condition and practice. Ini program nih, program kerja safety dan kesehatan ya, kondisi. Program kerja nih. Ya, jadi ini nanti saya bisa kirim nih contohnya nih. Ya, program safe and healthy working condition. Ya. Oke, kondisi kerja yang selamat. Nah, ini dibuatin pekerjaannya ya misalnya pembongkaran. Oke, safety-nya seperti apa, healthy-nya seperti apa yang kita minta ini ya. Oke. Kemudian nomor 2 ini MCU BPJS jam sostek pelayanan gizi cuti kerja ini contohnya harus ada ini. Pelayanan gizi itu contohnya apa nih ya? Ini ya. Catering. Catering atau apa ngasih biasanya itu susu beruang atau apa gitu ya. Ya, pelayanan gizi. Cuti kerja gitu ya di sini. Kemudian nomor 3 ini bukti implementasi pengendalian. Nah, ini berarti HIRA di sini. HIRA untuk pembangunan tower tadi. Ya. Oke, ini udah lengkap. Nah, contoh aja nih implementasi pengendaliannya. Kemudian nomor 4 ini daftar APD, sertifikat pelatihan, foto APD, sign poster. Nah, ini dikumpulin ini. Ya, ini lengkap ini. Oke, selanjutnya pollution prevention and abatement and climate change. Nah, ini maksudnya bagaimana proyek pada saat kita bangun tower ya, itu kita melindungi dari climate change. Apa itu namanya climate change bahasa Indonesia itu? Perubahan iklim ya. Nah, perubahan iklim ya. Nah, ini angel nih, termasuk angel ini ngerjain ini ya. Oke, nah yang pertama itu address pollution prevention management impact arising from project activities. Nah, ini kita buatin rencana pencegahan polusi konservasi lingkungan. Oke, misalnya kita buatin pembangunan tower, pencegahan polusinya seperti apa. Nah, ini dibuatin aja nih Kak. Misalnya proses penggalian. Oke, apa itu mobilisasi material. Ya, pekerjaannya kayak Hiradisi begitu ya. Nomor 1 misalnya mobilisasi material ke lapangan. Itu dampak polusinya tuh apa? Ya, polusi itu. Ya, debu misalnya kan. Konservasi lingkungan itu maksudnya begini ya. Pada saat kita mengerjakan proyek ini, ada nggak sih dampak-dampak terhadap lingkungan? Maksudnya tuh lingkungan situ bisa berubah. Ya, tadinya ada burung, gara-gara itu nggak ada burung. Tadinya ada sumber air karena proyek kita, sumber airnya jadi kering. Nah, diminta di sini konservasi lingkungan. Jadi pada saat kita mengerjakan proyek itu, lingkungan situ tidak berubah. Atau kalaupun berubah ya kita ganti. Misalnya begitu konservasi lingkungan itu ya.
Tadinya kita nyabut 10 pohon. Nah, kita harus tanam 10 pohon itu di mana? Atau tadi aliran air di sini kita ubah alirannya kemana? Itu konservasi lingkungan. Seperti itu ya. Atau proyek kita tadi lingkungannya bisa menyebabkan kekeringan. Nah, itu bagaimana kita melakukan konservasi lingkungannya. Itu rencananya. Jadi aktivitasnya apa, polusinya apa, dampak konservasi lingkungannya itu seperti apa kita mencegahnya gitu ya. Oke, nomor 2 ini SOP limbah dan daftar limbah POKA dan pengelolaannya. Ini kayaknya tadi aku lihat ada di daftar mereka. Tapi ini paling bagus dibuat daftar limbah ini. Nanti kalau Kak Ica cari aja, nanti saya kirim nih contoh daftar limbah ini. Daftar limbah pekerjaan mereka ini. Ya, jadi kita bisa buatin. Ya, kemudian selanjutnya ensure conform with global good practice and standard. Nah, jadi di sini ini adalah kita punya baku mutu. Ya, mungkin nggak usah SOP lah, baku mutu ya. Baku mutu lingkungan semua pekerjaan POKA. Ya, jadi contohnya begini Kak. Contohnya, di sini kan pada saat kita mengerjakan pembangunan itu kan bisa menimbulkan kebisingan, gitu ya. Misal pas tangtung kan kebisingan. Nah, baku mutu kebisingan yang ditolerir sama undang-undang itu berapa sih? Ya gitu ya. Kalau kita di safety kan 85 desibel, itu kan bicara safety. Ya. Tapi kalau lingkungan itu nggak segitu. Lingkungan itu sekitar 40 atau 50 desibel. Gitu ya. Jadi maksudnya berarti kan kita harus itu baku mutunya itu kita cari. Misal kebisingan. Terus kalau debu ya misalnya, atau misalnya apalagi misalnya itu radiasi misalnya begitu, berapa baku mutunya terhadap lingkungan sama sosial. Gitu ya. Lingkungan lah seperti itu ya. Oke. Nah, kalaupun air gitu, berapa baku mutu air gitu ya. Pada saat kita ngerjain gitu ya, tanah seperti itu. Oke. Nah, kemudian daftar undang-undang standar baku mutu lingkungan tadi dicari. Nah, ini kan banyaknya. Oke, promote more sustainable use of resource. Nah, ini maksudnya begini nih, Kak. Karena ini kaitannya dengan climate change, pollution prevention and abatement and climate change. Jadi maksudnya yang nomor promote more sustainable use of resource ini adalah kita kan menggunakan material-material tuh, misal material besi, material misal cat, ya, atau material-material apapun itu ya. Nah, kita itu punya material, ya, punya material standarnya itu apa? Ada kalau SNI misalnya gitu ya, itu kan berarti materialnya itu adalah material yang apa ya namanya itu ya? Dia sih sebenarnya maunya ini adalah yang bisa sustainable use of resource. Ya, maksudnya itu material yang bisa dipakai berkelanjutan ya. Maksudnya itu daur ulang gitu ya. Seperti itu ya. Nah, tapi kalau kita nggak punya ya berarti kita buatin aja daftar material yang kita pakai, standar yang lingkungan itu ada. Jadi maksudnya itu bukan material-material yang sembarangan gitu ya. Jadi material yang memang udah ada standarnya, tidak merusak lingkungan atau apa gitu ya. Seperti itu. Oke, pengelolaan konsumsi air tanah yang besar. Misalnya proyek kita ini menggunakan ini, tapi kalau nggak ada ya sudah. Label aja nanti kita buatin. Ya. Tapi kalau kita mau buat ya buatlah SOP pengelolaan konsumsi air tanah di proyek. Udah buat aja begitu. Ya. Ya, misalnya tadi penyedotan seperti apa. Tapi bangun tower nggak gede kok. Ya. Oke ya. Ini misalnya nih kalau orang bangun pabrik nih sebenarnya ya. Bangun pabrik, bangun waduk atau apalah gitu loh ya. Nah, ini memang karena ini kan kalau ceritanya Pak Jayadi kemarin atau direkturnya kemarin, IFF ini nggak pernah melakukan yang namanya financing untuk proyek seperti ini. Ya. Mereka biasa financing untuk perkebunan, tambang gitu ya. Jadi orang mau bangun tambang, orang mau bangun perkebunan, pembangun pembangkit listrik,
PLTU, dam, ya bendungan, mereka financing itu, tapi belum pernah memfinancing project seperti mereka ini bangun tower, gitu ya. Jadi memang agak-agak angel juga nih, bingung juga gitu ya. Jadi kadang-kadang ketinggian, maksud saya begitu, kayak pengelolaan konsumsi air tanah gitu kan. Kan ketinggian, kita bangun tower kan nggak pakai air tanah banget gitu ya. Ya. Okay. Ensure the climate change issue associated with project activities are assessed, mitigate, and monitor over the life of your investment. Nah, ini aspek dampak lingkungan ini. Ya. Oke, aspek dan dampak lingkungan. Ya, tapi sebenarnya dia lebih ke climate change ya, perubahan iklim. Gitu ya, perubahan iklim. Jadi proyek kita itu dampak terhadap iklim itu seperti apa? Oke ya, jadi dia bukan bicara sampah seperti itu, bukan gitu ya. Misalnya kalau kita nih pekerjaan ini dampak lingkungannya tuh sampah, bukan itu yang diminta sama dia ini sebenarnya. Jadi misalnya pekerjaan kita itu pemasangan material ini gitu ya, itu dampak terhadap climate change itu ada apa enggak gitu ya. Seperti itu. Ya. Nah, ini kalau seandainya Kak Ica kesulitan atau Intan kesulitan, nggak usah dibuatin kayak yang probability, ketemu frekuensi, nggak usah. Ya, nggak usah begitu. Buatin aja pekerjaannya apa, proyeknya ini, dampaknya apa terkait dengan climate change. Seperti itu aja. Ya, seperti itu aja ya. Nah, kemudian pengurangan ini buat aja kayak SOP atau ya kayak SOP lah. SOP pengurangan penggunaan gas rumah kaca, pestisida dan B3. Ya. Ya, sebenarnya apa ya? Tanya aja besok. Ada nggak mereka itu yang bisa ada gas rumah kaca itu ya? Gas rumah kaca. Nggak ada, adanya B3. B3 ya. Gas rumah kaca tuh kayak AC gitu loh. Tapi nggak tahu ya, mereka kan masang-masang alat-alat juga tuh. AC gitu kan. Mungkin ya, karena freon-freon itu kan gas rumah kaca itu. Tapi nggak tahu kalau sekarang kan udah yang udah safety kan ya, maksudnya gas rumah kacanya kayak freon-freon AC itu kan nggak merusak ozon lagi kan. Oke. Nah, pestisida ini kan artinya kan uap ya, uap pestisida ini yang bisa merusak climate change gitu ya. Seperti itu. Atau B3. Jadi isunya ini climate change ya, bukan pencemaran tanah seperti itu, bukan ya. Climate change, perubahan iklim. Gitu ya. Jadi ingat ya, ini misalnya pestisida itu kalau kita semprot, itu kan ngembang tuh. Itu pengaruh nggak terhadap ozon, seperti itu ya, climate change. Bukan pengaruh terhadap kesehatan atau pengaruh terhadap tanah, bukan begitu. Ya. Begitu juga dengan B3 misalnya. B3 yang sikapnya uap ya. Gas seperti itu ya. Nah, kalau tanah itu beda ceritanya. Itu pencemaran lingkungan. Oke, kemudian selanjutnya, banyak banget ya, nggak kelar-kelar ya. Anda bayangin aja saya ngemahamin ini kayak apa ini. Ngejelasin aja lama, apalagi saya nih, berhari-hari saya ngejelasin. Memahami, oh maksudnya ini gitu ya. Oke, community health safety and security, dam safety ya. Nah, yang ini buatin hiradisi aja. Hiradisi. Oke, see avoid the risk impact affect community health safety security that may arise. Jadi gini nih. Jadi gini nih Kak Ica maksudnya ya. Atau Kak Intan ya. Jadi kan selama ini kita buat hiradisi, dampaknya itu kan terhadap pekerja kita. Ya kan? Oh, ini kepada masyarakat. Nah, jadi misalnya tuh, ya misalnya kebisingan tadi lah, kebisingan. Ya, kebisingan itu kan 85 desibel, itu kan dampak ke karyawan kita. Gitu kan. Tapi kalau kita pekerjaan kita ini misalnya Anda ngelas, misalnya Anda ngelas nih misalnya, surut gitu. Nah, asapnya itu ke masyarakat. Gitu ya. Makanya namanya community health safety and security. Ya. Jadi hiradisi, tapi yang dampak K3-nya termasuk yang ke masyarakat. Ya, jadi akibat pekerjaan kita ini, misal contoh yang paling gampang tuh mobilisasi alat. Pada saat kita mobilisasi mobil kita, itu kan ngeluarin debu tuh. Ya, debu itu akhirnya kena ke masyarakat. Nah, itu seperti itu ya. Nah, itu disebut dengan community health safety and security.
Ya, jadi hiradisinya diperluas sehingga dampaknya ke masyarakat. Seperti itu ya. Oke ya. Oke. Kalau ribet-ribet, ya tadi Kak Ica, kalau ribet-ribet banget, nggak usah pakai probability, nggak usah pakai frekuensi, nggak usah ketemu risikonya. Langsung aja risikonya apa, dampaknya apa, parahnya, pengendaliannya apa. Udah gitu aja. Ya. Oke, pengendalian risiko terkait pencegahan kecelakaan terhadap pekerja lingkungan. Nah, ini pengendalian risiko. Oke. Nah, ini terkait dengan SOP. Bagaimana kita mengendalikan yang ada di hiradisi tadi ya. Oke. Kita pengendaliannya seperti apa. Nah, makanya masukin aja di hiradisi aja tadi. Pengendaliannya tuh ada di situ aja udah. Ya. Nah, nanti kalau ada salah satu pengendaliannya SOP, berarti SOP ini dicari. Disiapin ya. Oke. Oke, SOP selanjutnya the project direct impact on predator ecosystem service may result in adverse health safety risk impact to affected communities. Oke. Nah, ini maksudnya begini nanti, proyek kita itu bisa aja nanti dampaknya itu ke masyarakat. Misalnya itu, oke ya, contohnya itu ya, sering nggak Anda ngelihat ya kasus ya, orang bangun satu proyek, tiba-tiba banjir di daerah lain gitu ya. Seperti itu tuh. Yeah. Ya. Misalnya dia bangun daerah sini, didam, akhirnya apa namanya banjir di kampung sini gitu, seperti itu loh. Nah ini maksudnya seperti ini, project impact project langsung nih. Nah karena kita tower ya bisa aja nih pada saat kita bangun tower, tiba-tiba longsor gitu ya. Nah itu kan dampaknya ke masyarakat emergensinya. Jadi kita buat itu SOP pengendaliannya. Ya contohnya bangun tower, towernya roboh, bisa kan? Atau longsor, oke, material jatuh ke perumahan, lahan masyarakat. Misalnya kita lagi bawa tuh material tuh, kita pakai mobil, lewat ke masyarakat, ya bestinya jatuh. Misalnya ke rumah orang gitu kan, atau jatuh dari mobil, seperti itu. Oke. Nah ini kita buatin SOP-nya kayak apa nih gitu. Pikirin dulu aja, nanti besok saya juga mikir ya. Saya baru selesai mikirin ini. Nanti aja saya mikir juga SOP-SOP-nya ini. Oke. Nah, selanjutnya ini ensure that safeguard of personnel and property is carried out according with relevant human rights principle in manner that avoid or minimize risk to the effect community. Nah, jadi maksudnya begini nih, Kak Ica sama Kak Intan ya. Jadi kita diminta membuat SOP pengamanan proyek, ya, SOP pengamanan proyek. Tapi SOP kita ini harus melindungi, jangan sampai kita melanggar prinsip HAM dalam pengerjaan proyek ini, perlindungannya. Ya, contoh ya, misalnya tuh kita akhirnya ini jalan, kita lindungin, Anda nggak boleh masuk proyek ini nih, ini proyek kami ya, nggak boleh lewat sini ya, seperti itu ya. Oke, itu deh, seperti itu. Ya, ngerti nggak nih maksudnya pengenalan properti lokasi? Sesuai dengan prinsip HAM, aneh juga ya. Nah, prinsip HAM itu maksudnya tadi Anda membuat aturan perlindungan proyek Anda itu nggak boleh melanggar HAM. Misalnya orang mau lewat sini dilarang, nggak boleh lewat sini, gitu ya. Artinya padahal itu jalur orang mau lewat situ. Misalnya orang mau melakukan ditutup jalurnya seperti itu. Nah, seperti itulah intinya ya. Nah, pikirinlah maksudnya. Yang saya itu lebih fairnya adalah lebih ngertinya nanti kalau Anda ngobrol ke mereka, ke teman-teman POKA, teman-teman Kak Ica sama Intan ini ngerti maksudnya itu aja. Ya. Bentuknya kan mereka, oh iya begini, mereka lebih tahu sebenarnya. Tapi minimal kita bisa ngejelasin gitu maksudnya ya. Bisa ngejelasin. Ya, jadi kalau kita mau nutupin project itu jangan sampai orang mau lewat tuh nggak boleh. Seperti itu ya. Nah, seperti itu. Makanya harus belajar HAM sedikit lah. Prinsip-prinsip HAM tuh apa aja gitu. Dibaca-baca aja. Oke, kalau tahu saya taunya hamburger tahunya. Oke. Ya.
Oke, sebenarnya selanjutnya land acquisition and voluntary resettlement. Ini bukan urusan kita sebenarnya ya. Bukan urusan kita. Ini pokoknya terkait tanah gitu ya. Terkait tanah, pengelolaan tanah. Ya, jadi maksudnya kan proyek tanah ini negosiasinya seperti apa? Mereka dapetin proyek itu bukan urusan HSE lah. Gitu ya. Jadi mereka bagaimana dapetin tanah ini seperti apa? Jangan sampai tanah ini misalnya berdampak sosial, kemudian misalnya apa ya? Ya pokoknya masalah tanah lah, ya. Nanti dibaca aja yang tadi saya cerita tadi, yang kemarin saya sempat kirim itu ya, yang bahasa tadi, yang 8 prinsip tadi. Nah itu ada di situ tuh maksudnya ini ya, maksudnya. Ya jangan sampai tanah misalnya tuh pembebasan tanah seperti itu lah. Nah ini bicara pembebasan tanah ini lah. Pembahasannya adalah pengadaan tanah, pengadaan atau pembebasan tanah. Nah, pengaturannya seperti apa? Nah, mereka udah tahu ini. Biasanya mereka pakai tenaga ketiga ini biasanya gitu ya. Biasanya seperti itu. Oke, kemudian biodiversity conservation and sustainable natural resource management. Nah, ini AMDAL nih. AMDAL project. Ya. Nah, oke. Ini ya, kalau yang di sini maksudnya itu AMDAL. Jadi AMDAL tuh begini loh, AMDAL itu. Kalau Anda mau ngerjain satu project, di dalam AMDAL itu bicara, misalnya, oh di sini nih tadinya ada mata air, di sini nih ada sungai, di sini ada kali, tadi di sini ada burung perkutut, tadi di sini banyak binatang ini gitu loh. Tadinya di sini banyak tumbuh-tumbuhan ini gitu ya. Itu biodiversity conservation namanya. Ya. Nah di AMDAL itu kan ngebahas itu. Di AMDAL itu. Ya, di AMDAL itu ngebahas itu. Jadi kalau di sini bicaranya AMDAL. Contoh AMDAL mereka apa? Nah, kemudian kalau kita bisa buat kebijakan kita terkait pengaturan konservasi keanekaragaman hayati dan sumber daya alam berkelanjutan, nah ini lebih bagus. Buat aja SOP-nya. Gitu, pengelolaan, kebijakan pengelolaan pengaturan konservasi. Kita buat SOP-nya seperti itu. SOP pengelolaan di sini ya. Nah, kan keren kita kok ditanyain. Bagaimana Anda ngatur pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dan keanekaragaman hayati? Oh, kami ini Pak aturan kami seperti ini. Kemudian ada AMDAL-nya juga. Nah, di AMDAL tuh ngebahas itu. Besok AMDAL gitu ya. Oke, indigenous people ini maksudnya masyarakat adat ya. SOP pengaturan masyarakat adat. Kalau memang kita itu pekerjaannya ada terkait dengan masyarakat adat. Gitu ya. IP itu indigenous people, masyarakat adat. Ya, ini maksudnya pengaturan masyarakat adat. Jadi maksudnya kalau ngerjain di proyek mana, kita itu harus ngerti pengaturan masyarakat adat sana apa. Kayak di Kalimantan nggak boleh motong pohon ini, misalnya gitu ya. Misalnya di Kampung Dayak tuh nggak boleh nabrak babi, nggak anjing, wah itu seperti itulah ya. Anda bagaimana mengelola itu, pengaturan masyarakat adat terkait proyek, ya. Seperti itu ya. Oke, ini pengaturan situs dan warisan budaya, cultural property and heritage, ya. Nah, ini saya juga nggak ngerti nih maksudnya apa nih kok di proyek kita ini. Nah, jadi maksudnya begini nih. Kalau seandainya kita bangun tower kita itu dekat dengan situs-situs warisan budaya, itu seperti apa pengaturannya? Ya, kebijakan-kebijakan kita. Ya, atau misalnya kita bangun tower kita di atas museum atau gedung-gedung yang warisan budaya, itu seperti apa ngaturnya? Itu maksudnya ini ya. Oke. Yang penting tadi ya Kak Ica sama Kak Intan, yang penting kalau besok ditanyain tuh maksudnya ini loh Pak. Nah, udah itu aja. Nanti mereka udah ngerti sendiri kok. Ya. Jangan sampai kita bawa begini mereka nanya-nanya, wah aku nggak ngerti nih Pak maksudnya gitu ya. Seperti itu ya. Ya. Kan jadi lucu.
Seperti itu ya. Oke. Ya, Pak. Oke, ada pertanyaan nggak di sini? Udah. Ada pertanyaan nggak? Ada nggak? Kalau yang AMDAL project ini kan ekosistem lingkungan ya, Pak. Kita nggak usah bikin daftar, misalnya kan sebelum dia, kayak tadi kan katanya ada burung, ada ini gitu. Kita nggak usah bikin daftar ekosistem alamnya itu kan, Pak? Nggak usah. Sebelum, Itu ada di AMDAL itu. Ada di AMDAL itu semua. Jadi AMDAL itu kan tebel tuh bukunya. Buat AMDAL. Nah, di dalamnya itu salah satunya itu tadi. Itu sebenarnya udah bisa menutupi beberapa pertanyaan-pertanyaan di atas-atas tadi sebenarnya. Iya. Kalau mereka punya AMDAL-nya. Gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau ditanyain bagaimana Anda mengelola ini? Oh, kami punya AMDAL, Pak. Kami buat AMDAL seperti itu kan. Nah, di AMDAL itu dijelasin bagaimana kita mengelola lingkungan air, segala macam, kekayaan hayati, seperti itu ya. Oke. Ada lagi? Udah ya? Udah ya? Kalau udah, saya stop recordingnya. Apa yang saya jelaskan ini, kalau nggak ngerti lagi, baca aja di YouTube. Saya upload ke YouTube aja. Ya, ke YouTube-nya Baktika 3. Oke ya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.